Udah mulai. Topik udah tahu kan bang? Udah, tentang loyalty card di Indonesia. Terus apa lagi? Kan ada itunya, fokusnya kemana? Itu decision making sama purchasing behavior. Wede, Wede. Terus nggak baca. apa namanya? Nama sama umur bang? Ryan Reti, 25 tahun, Pekerjaan? wira swasta. Apa wira swastanya apa? Jelasin aja bang. Ya, nggak berpengaruh lah, nggak ini. Yang enggak maksudnya biar lama aja ini. Kos, kosan, barbershop, TM. Terus gimana kos-kosan nasibnya sekarang? Apa? Nasibnya gimana kos-kosan? Fatmawati full nggak? Lumayan lah. Lumayan tuh artinya gimana? 70 sampai 80. Yang kosongnya berapa sekarang? Berapa lantai? 2 atau 3 kamar biasanya. Tapi ada Selebihnya juga yang kosong. selebihnya isi terus tiap hari. Bagus dong. Bagus. Terus punya loyalty card nggak? Punya. Ada. Berapa? Bisa diliatin nggak loyalty cardnya di kamera? Yoi. Nggak ada sih. Di sini nggak ada. Ada satu doang nih, GM. Mana? Coba liatin. Oh itu stamp card ya? Iya. Terus apa lagi? Dulu. Liatin yang lain aja bang, asal dari jauh bang. Waduh. Enggak, kartu yang lain aja. Kartu apa aja liatin. Ya 1 lah sampai 5 lah, bilang aja. 3 ini di sini. Iya. Udah, Ada terus 2 lagi. Iya 1 sampai 5 lah. apa aja itu, stamp card, membership card, atau frequent card? Kalau stamp card yang kita di GM, membership itu Lengkap. membership seperti department store mungkin ya. Kalau frequent card itu kayak airlines. Membership berarti sama stamp card. Apa aja dari Doang. mana aja? Restoran Ya, itu atau stamp card di restoran. Kopi nggak ada. Orange Market, Di supermarket. Sushi Tei. Udah habis. Udah punya tapi udah habis. Di apa namanya? Lotte supermarket. Lotte Supermarket. Iya, tapi Lotte-nya pakai HP doang dia. Jadi nggak usah bawa kartunya. Nggak pakai fisik, cuman pakai nomor doang. Iya. Jadi kebanyakan goods ya daripada services. Services apa ya? Ada patron barbershop. Yang City Trans ada. City Trans. Oh, travel berarti. Nggak pakai sih, JNE makanya. JNE.
JNE Services. Oh iya, JNE bisa. Iya, JNE tapi udah jarang kayak makainya. Cuma buat diskon doang kan. Terus keuntungan sama kerugiannya apa? Kira-kira ada kerugian nggak? Kalau keuntungan kan jelas. Kalau keuntungan kan diskon. Terus apa ya? Ya potongan-potongan kalau ngumpulin poin di mana-mana. Kalau kerugian ya paling ya kayak step card berarti kan harus bawa kartunya. Kartunya harus dibawa ke tempatnya biar di stamp. Kadang-kadang lupa atau enggak, jadinya nggak ke stamp padahal udah beli atau padahal udah loyal di situ gitu loh. Kalau ngasih identitas pribadi itu kayak email, HP, habis itu alamat rumah itu termasuk kerugian nggak? Menurut lo? Ya, kalau email sih kadang-kadang karena suka di spam, banyak email-email yang ganggu gitu lah. Kadang-kadang ada yang itu, padahal kita udah beli gitu. Terus apa namanya? Kalau dengan dikasih kartunya itu fisik itu mengganggu, menjadi kerugian nggak? Jadi bikin penuh dompet nggak? Iya, atau bikin nggak apa-apa malah penuh suka dompet. kalau kartunya keren? Bikin penuh dompet karena ya udah kepenuhan. Tapi kalau kayak nggak kartunya keren sih, kayak fungsinya kayak kayak bisa top up, bisa apa segala macam, nggak. Tapi lebih enak digital loh, tinggal ngasih nomor. Iya, tapi kalau ada misalkan brandnya yang keren gitu loh, kayak Ismaya gitu, punya satu, jadinya ya keren aja. Atau kayak dulu Singapore Airlines gitu, frequent card di dompet. Iya, terus bisa ngeliatin. dengan punya loyalty card itu, menurut lo bisa mempengaruhi lo jadi customer yang loyal atau enggak? Habis itu sebenarnya punya loyalty card ini untuk apa namanya? Untuk ngambil keuntungannya aja atau emang loyal sama si perusahaannya atau brand itu? Kayak lu tadi bilang kalau Ismaya, habis itu kalau Singapore Airlines, gara-gara emang suka sama company-nya. Ada yang kayak gitu sih, tapi nggak semuanya secara umum kayak gitu. Jadi kalau misalkan ya kadang-kadang kepikiran kayak makanan yang goods gitu loh. Kayak kalau ke goods itu lebih kayak kepada bonus, diskon yang kayak gitu-gitu. Jadi kita nginget brandnya itu karena gara-gara offersnya itu, bukan gitu. gara-gara lo loyal ke dia. Iya, kayak misalkan kayak mungkin Starbucks biar ngasih gratisan, free access gitu-gitu. Tapi kalau yang ke membership card yang frequent flyer yang kayak gitu-gitu, lebih ke brand. Lebih ada apa ya? Tadi apa sih, loyalty ya? Pertanyaan keduanya apa sih? Bikin jadi loyal apa enggak? Iya, bikin jadi loyal atau cuma ngambil benefitnya doang? Oh, jadi kalau yang goods itu lebih ke benefit yang bonus-bonus yang kayak gitu. Tapi kalau masalah service kayaknya bisa jadi bikin loyal gitu loh. Jadi pengen terbangnya. Bukannya tapi jadi terpaksa gitu. Karena lo harus pakai terus kan ngumpulin poin biar bisa naik level. Iya, tapi kalau udah suka, udah terikat sama brandnya, udah suka, ya menurut
Gua sih nggak apa-apa gitu. Jadi kayak JNE gitu. Hmm. Ya mau ngirim pakai yang lain pun Emang udah bagus gitu males karena servisnya. udah ada servisnya udah bagus, terus ya kita udah punya kartunya gitu. Kalau SQ juga ya walaupun dalam kenyataannya nggak segitunya pakai SQ karena nggak pakai mulu, tapi ya tetap kalau misalkan disuruh pilih jadi bikin prioritasnya gitu loh. Hmm. Prioritasnya milihnya SQ misalkan gitu atau Garuda gitu. Terus nih misalkan pertanyaan selanjutnya, kalau ada dua company A sama B, habis itu yang A itu punya loyalty card, yang B enggak. Nah, lebih lebih pilih yang mana? Tapi bisa bisa apa namanya? Jangan lupa sama faktor yang lain kayak lokasinya lebih jauh apa enggak, habis itu mungkin desainnya lo lebih suka, lo lebih suka yang kayak gimana, atau level servisnya kayak gimana lo lebih suka. Itu juga bisa dipertimbangkan. Jadi lebih pilih A atau B. Ini pertanyaannya sebenarnya ambigu loh cek, yang jadi Hmm, bingung orang di ini iya emang betul. maksudnya apaan. Kalau cuma ditanya lebih milih yang ada loyaltinya apa Hmm. atau enggak bisa lebih jawab, tapi karena ada faktor lainnya itu yang bikin bingung, nggak ngerti orang. Jadi kalau nggak ada faktor lain, jelas pilih yang ada loyalty cardnya. Belum tentu juga. Enggak kalau buat lo. Enggak, belum, iya belum tentu juga Oh jadi karena bukan. tergantung sama yang tadi, balik ke tadi kalau misalkan kayak loyalty cardnya pengen apa namanya, ya memang suka gitu, suka sama Hmm. brandnya, suka sama apanya, mau bawa loyalty card atau enggak ya tetap aja gitu akan milih ke brandnya itu gitu. Misalkan kayak apa ya, ya restoran gitu, ada Sushi Tei, ada Midori, walaupun Midori nggak ada loyalty cardnya, Sushi Tei ada, tetap aja kan ke Midori. Hmm. Bukan karena tempatnya ada ya faktor lainnya ya pasti mempengaruhi, tapi nggak segitunya gitu. Jadi si loyalty card ini bukan satu-satunya faktor yang menentukan lo akan pergi ke A atau B kan? Bukan, Hmm. jadi banyak hal gitu. Nah itu lebih lebih nyambung sih pernyataan lu tadi. Jadi sebenarnya itu Maksudnya intinya. apakah, ya tanyanya apakah kartu loyalty ini mempengaruhi keputusan Anda untuk memilih suatu Ini kan brand lanjut di gitu. pertanyaan berikutnya. Sebenarnya nggak bisa untuk pertanyaan A atau B sih, salah ini gue. Ya memang nggak Jadi jelas. si loyalty card ini strong, moderate, atau weak menurut lo pengaruhnya? Berarti menurut jawaban lo yang tadi weak, betul? Iya itu nggak usah ditanya lagi, itu satu satu aja ditanya lu udah tahu. Oh Hmm. menurut lu rendah Iya nih, sebenarnya menurut 10, dia 11, 12 nih nyambung. ya udah. Terus dikit banget dong jadi pertanyaannya. Ya cari pertanyaan lain lah. Soalnya nentuin decision making proses, selain itu Teorinya masa dikit doang, ada lagi dong. dikit teori. Decision making process. Prosesnya itu ada 6 tahap, ada 5 kalau di buku. Nah yang masuk ke dalam itu ada 2. Jadi dalam dalam apa namanya, pertama kan problem recognition dulu, sadarkan adanya kebutuhan, habis itu cari informasi, habis cari informasi itu cari beberapa pilihan. Nah loyalty card itu masuknya itu ke yang kedua sama ketiga tadi, pas cari informasi sama cari alternatif. Nah kalau menurut Hmm. lu ini, pas cari informasi lu dalam mencari company ini ngelihat nggak ada loyalty card apa enggak, atau hanya
lokasi atau hanya yang tadi itu faktor-faktor yang lain tadi itu? Iya, nggak begitu ngelihat, Nggak begitu ngelihat. nggak sebagai faktor utama gitu loh. Tapi kadang-kadang orang yang nggak butuh, yang belum pernah nyoba apa segala macam, kayak pernah belanja di suatu tempat atau di apa ya, nggak sadar gitu loh, pas ditawarin loyalty card bisa aja jadi malah jadi beli di situ loh, Ci. Iya, iya. Kalau yang belum pernah berarti kan? Iya, yang belum pernah jadi kayak oh ada nih yang kayak gini nih gitu. Jadi wah boleh juga dicoba gitu. Akhirnya dicoba sama dia. Terus ya akhirnya berlanjut gitu. Ya itu yang terjadi yang di Patron kan kayak gitu juga. Gimana? Gara-gara itu? Ya ya pertamanya kan kita marketingnya kan sebenarnya brosur doang. Tapi kan brosur sebenarnya juga nggak efektif kan. Sekarang Patron itu digital kan ya? Ya Yang digital. bersifnya. Tapi dulu kayak ya respon rate kan ngitungnya dari respon rates kan. Terus kayak ya brosur yang balik ke toko itu, orang yang bawa brosur ke toko itu ya nggak ada, hampir nol gitu loh. Hampir nol. Nggak ada yang nggak ada yang nukerin brosur langsung untuk diskon, padahal diskonnya lumayan. Ya, jadi satu-satunya cara biar orang masuk ke itu tuh ya kita bikin pelang kan, pelang neon box. Nah, tapi oke, pas sampai dalam, iya dia ngeliat akhirnya kan mau mencoba. Nah, tapi orang tuh tukang cukur rambut kan nggak cukup dari mencoba doang, datang doang kan. Iya. Jadi pas coba tukang cukurnya, wah bagus juga nih, pakai dipijit apa segala macam, servisnya oke. Yang penting servisnya oke dulu. Terus terakhir ya kita kasih itu cap 1, 2, 3 karena orang kayak apa ya, kayak oh udah bagus nih ininya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita nggak kasih stem cardnya itu dia nggak kepikiran lagi bulan depan gue potong di mana gitu ya. Oke. Nah, tapi dengan ngasih stem card dulu jadi kayak apa ya, oh gini ada program ini toh, jadi kalau gue potong 3 kali gue dapat kerimbat gratis nih. Jadi dia berpikiran pas begitu dia butuh, pas kebutuhannya itu muncul, nah yang kebesit pertama kali itu ya, Nah, oh itu iya masuk. kan ada kerimbat gratis. Itu proses yang kedua tadi yang gue bilang itu dalam decision making proses. Kalau itu berpengaruh, kalau kayak gitu. Jadi kayak yang penting apa ya, bonusnya gitu loh sih. Dia emang ini kan apa prioritas. Kadang-kadang ada yang prioritasin bonusnya, tapi kadang-kadang prioritasin karena ya memang servisnya bagus misalkan atau bisa makanannya enak gitu. Gitu sih. Si Panji lagi ke Amerika, Bang. Lagi ke Amerika, Panji. Studi banding. Enggak, pacarnya kan kerja di sana. Oh, kerja di sana? Chevron. Oh, oke juga. Nanti gue balik mau itu deh. Banyak research di pasar minggu deh dari itunya. Sekarang kita belum ada apa-apa kan marketing researchnya. Bang Adrian nih. Apa? Bang Adrian nanya, did you get a pair of Yeezys? Jawab aja ya. Jawab, kirim. Lu udah ngasih WA-nya? Kirim stroke yang tadi belum. Gue nggak ada itunya, nggak ada nomor. Apa nih? Terus apa lagi? Terus gue mau nanya apa tadi? Teorinya masa decision making cuma satu sih? Ada 5 tahap itu tadi, cuma satu doang tapi gue bahasnya cuma 2 proses itu di dalam 5 tahap itu yang termasuk
yang loyalty card ini bisa masuk ke kemana, bisa masuk ke 2 tahap itu. Fokusnya yang lain sebenarnya bisa, cuman terlalu bias nanti kalau dibahas juga. Cuman sedikit doang gitu loh. Iya, tanya aja 5-5-nya kan, jadi ada ceritanya banyak. Nggak apa-apa. Terus ini ada, kita maju ke pertanyaan yang berikutnya itu purchasing behavior. Jadi di sini pertanyaannya, Nah, itu kalau jadi lo pakai loyalty card ini, misalkan lo datang ke restoran nih, habis itu lo sebenarnya cuma mau makan 2 porsi, cuman kalau lo beli 3 porsi, lo dapat diskon 20% misalkan. Lo bakal ngerubah nggak itu kartunya, itu offer itu jadi ngerubah behavior lo nggak? Apa lo akan beli lebih banyak atau ya lo butuh cuma 2, jadi lo tetap beli 2 doang? Iya, bentar dulu lagi ini. Iya. Gimana sih? Diulang lagi. Diulang lagi. Kalau lo ke supermarket nih, kalau supermarket misalkan, habis itu lo sebulan cuman butuh 2 sabun mandi, tapi ada offer kalau lo beli 3 sabun mandi, lo dapat 1 gratis Reward lagi. gitu. Jadi buy 3 get 1 free gitu misalkan. Padahal lo sebulan cuman butuhnya 2 botol. Nah, lo bakal beli lebih nggak? Intinya sih akan ngerubah nggak sih? Akan ngerubah. Iyalah. Kayak di patron nih misalkan, di barber nih, lo potong 35.000, tapi kalau 50.000 dapat sama cuci misalkan, padahal cuci harusnya 20.000 gitu. Jadi diskon 5.000 kan totalnya. Lo bakal nyuci situ walaupun lo nggak perlu apa gimana? Tarci. Jadi dulu kan aku punya tuh Bas. Gue dulu punya yang itu Tesco kan, yang kartu bukan Sainsbury kan. Jadi gue selalu belanja tuh di Sainsbury sih. Jadi sampai kayak gue berlima, gue sampai bikin 5 duplikat kartu itu. Oh iya. Jadi dapat poin. Jadi masing-masing orang kalau belanja di Sainsbury ya masukin ke situ. Terus terakhirnya kita beli pizza gitu bareng-bareng. Nah, kalau misalkan purchasing behavior ya jadinya misalkan butuh minimum 50 pounds nih sekali belanja biar dapat kupon sih. Nah, jadinya kita pas-pasin gitu loh. Kita lebih-lebihin gitu loh. Iya. Biar kita dapat kuponnya. Ya, intinya itu ngerubah kan berarti ya? Iya, memang ngerubah dalam cara kayak gitu. Jadi berpengaruh. Terus berpengaruh. Karena ya balik lagi sih yang ke diskon itu. Jadi ya kalau misalkan nggak digunakan kan sayang ya. Nah, apalagi kan kita rutin gitu loh belanjanya di situ. Jadi otomatis ya kita jadi ya beda deh. Jadi kita belanja menuhin kuota kupon. Pas ada kupon kan ada tanggal berlakunya tuh. Karena kita sering ke situ, jadi pas sebelum tanggal berlaku kita kesana lagi. Cuma buat beli apa kayak gitu, yang diskon-diskonan yang kayak gitu. Jadi benar-benar untuk ngejar diskonnya. Oke, jadi gitu. Dengan lo punya itu nih masih nyambung sama pertanyaan sebelumnya. Karena pengaruh ke purchasing behavior lo, habis itu apa ngaruh juga lo akan balik lagi? Atau itu otomatis gara-gara lo mau ngambil benefitnya, jadi lo pasti balik lagi ke situ? Tapi balik lagi ke ini kita apa ya?
langganan apa enggak puas sama servisnya gitu loh cuy. Tapi Kalau skala 1 sampai 10 ya kira-kira lu ya lah bakal jadi repeat customer nggak? 1 sampai 10 berapa kira-kira? cukup lah. Pokoknya pertama apa decision tree-nya kayak puas atau enggak sama servis atau barangnya. Hmm. Kalau misalkan puas, ya berikutnya nanti akan jadi top of mind gitu. Akan oh ya udah ke ini aja deh, ada kupon nih gitu. Tapi kalau kalau memang itu kebutuhannya nggak urgent ya enggak. Terus kalau offer yang paling dipengen nih dari punyanya loyalty card itu apa, kayak misalkan diskon atau ada special price cuman untuk si pemegang loyalty card, atau ada gift kalau udah mencapai poin berapa misalkan, atau bisa tuker dengan barang, poinnya bisa di redeem gitu, ditukar dengan barang atau service. Pilih yang mana kira-kira? Ya sebenarnya kalau yang Paling kita paling kerjain paling oke gitu menurut lu? paling oke sih ya langsung diskon sih. Atau enggak kayak poin untuk dipakai pakai Redeemable uang. point berarti. Iya, yang kayak gitu sih. Rewards gitu kayak BCA rewards yang gitu-gitu sih. Itu paling oke sih. Karena paling kerasa benefitnya buat kita kalau kayak kupon gitu kan belum tentu kerasa bisa kebuang. Terus kalau bahkan kayak gratisan produk aja kadang-kadang kita nggak butuh gitu loh. Jadi ya mau makan gitu kan, misalkan kayak apa ya, daftar ini dapat apa, pesan ini dapat apa, pesan McD dapat Big Mac gitu sama kali. Tapi ya kita maunya bukan Big Mac gitu, Maunya yang lain gitu. maunya yang lain, maunya ayam gitu. Jadi kadang-kadang gratisannya itu nggak guna gitu. Tapi ini dari apa ya? Ya dari opini gue sih. Terus apa namanya? Apa lagi ya kira-kira? Terus kalau patron ini loyalty card-nya apa sekarang? Itunya programnya. Masih sama sih, tapi lebih panjang aja. Lebih panjang maksudnya dalam artian. Terus efektivitasnya udah dinilai belum? Diuji belum? Ini benar-benar berguna apa enggak sih ini Belum sih. loyalty card di patron nih? Kalau sekarang nggak Belum belum diuji sama ini Cita. terlalu. Kayaknya gue nanti mau uji pulang nanti di pasar minggu itu. Soalnya kan paling banyak tuh. Ya kalau di pasar minggu sih udah terbukti jalan gitu loh, Ci. Ya enggak, siapa tahu Tapi bukan gara-gara loyalty card, emang gara-gara lokasinya atau gara-gara servisnya bagus. Jadi nanti gue mau cari tahu gitu loh, bener-bener yang bikin rame itu di pasar minggu tuh apa? Apa karena ya nggak ada lokasinya tempat juga lain ya? mempengaruhi, daya beli konsumen juga mempengaruhi. Jadi cocok harganya, terus fasilitasnya dalam arti tempat parkir, terus ruangannya yang kayak gitu juga mempengaruhi. Tapi salah satunya ya itu kan sebenarnya si si teknik yang stamp card itu kan berlaku kan pada awal-awal itu loh, Ji. Iya. Jadi pas awal-awal itu tuh orang pas nyobain, pas kayak orang pengen tahu ini apaan sih? Jadi lebih Ternyata efektif bagus. ke Ternyata customer yang bagus baru ya? gitu. Iya, menurut gua. Jadi dapat plus 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 gitu loh. Ya tapi kan belum ada researchnya kan? Belum dicari tahu Enggak, kan sama Cita. belum. Iya, Tapi nanti gue cari ya tahu. ada nomornya, maksudnya ada angkanya yang gua nggak tahu berapa, Lu tapi statistik bisa kan bang ya? apa? Statistik bisa kan? Bisa. Iya, nanti gue yang ituin researchnya, lu yang olah datanya. Ya lu ya kalau mau lo dong. Nggak bisa gue kan SPSS. Udah dibalas belum sama Bang Adrian? Udah. Apa katanya? Gol!
Ibra. Demi apa? Iya. Apalagi sih? Demi apa? Nih Mana kok katanya, belum ada di gua? really, how did he get it? That's awesome, dia bilang. Jangan pakai Lucky man. itu dong, jangan pakai itu ngomongnya. Oh, katanya beruntung banget, jealous nih gitu katanya. Bilang gua Terus katanya, pakai 3 komputer, pakai 6 browser. Bilang nunggu 2 jam. Terus gua udah ngantri juga di tokonya, tapi nggak dapet. Ya udah bang, itu dulu bang. Ini gua stop dulu recordingnya. Terima kasih udah dong gitu. atas partisipasinya. Ya, baik-baik. Jadi matiin.